Halo semuanya, kembali lagi di channel Bantos TV. Hari ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait jenis-jenis kabel USB yang hingga saat ini umumnya digunakan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bantos TV. Nah, selanjutnya nih ada yang sekarang lagi in ini ya. Ini adalah USB Type-C to Type-C. Ini sudah mendukung untuk teknologi sekarang adalah power delivery, yaitu dimana kabelnya ini input outputnya adalah sama-sama Type-C. Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang biasanya kalau kita pakai kabel cas ya, biasanya seperti ini, satu USB Type A ini ke power bank atau ke kepala charger, lalu ini Type C nya untuk ke smartphone. Nah, nanti kedepannya ini juga power delivery nya adalah teknologi masa depan, lebih murah, lebih cepat, 70% lebih cepat dibanding pengecasan biasa. Ini memanfaatkan teknologi Type-C dua-duanya. Nah, USB Power Delivery ini adalah teknologi pengisian daya yang menggunakan kabel Type-C tadi. Nah, ini bisa menghantarkan daya hingga 100 watt atau 20 volt dan dengan arus 5 ampere ke perangkat, baik itu smartphone, laptop, TV, kamera, dan yang lain-lain. Nah, perbedaannya apa nih USB Power Delivery dengan menggunakan kabel ini dengan yang compare-nya dengan Qualcomm Quick Charge. Nah, Anda mungkin sudah tahu dengan Qualcomm Quick Charge itu salah satu teknologi pengisian yang dimiliki oleh Qualcomm dengan IC Qualcomm. Nah, itu bisa melakukan pengisian 70% lebih cepat ketimbang kita cas biasa. Nah, kalau Quick Charge itu adalah teknologi yang gratis. Artinya siapapun dapat menggunakan teknologi Quick Charge itu tanpa harus membayar lisensi atau royalti kemanapun. Sedangkan kalau Qualcomm Quick Charge itu sudah mempunyai lisensi dari Qualcomm. Nah, berapa maksimum powernya nih kalau dibandingin head to head dengan Qualcomm sendiri? Kalau USB delivery itu sudah bisa menghantarkan daya hingga 100 watt. Nah, Qualcomm Quick Charge itu hanya di angka 60 watt. Perangkat yang menggunakan Quick Charge biasanya pada smartphone ataupun tablet dibatasi oleh prosesor Qualcomm ya, Snapdragon sendiri. Sedangkan power delivery tidak dibatasi. Maksimal dayanya 60 watt dan 100 watt. Nah, kecepatan ngecasnya kurang lebih sama ya antara Qualcomm Quick Charge dengan Quick Charge lah kita sebut dengan USB Power Delivery, yaitu 70% lebih cepat dari standar charger itu yang pakai 5 volt 1 ampere atau 5 watt. Nah, kalau Quick Charge itu biasanya bekerja dengan USB Type-C, bisa juga dengan Type A, sedangkan USB Power Delivery hanya bisa bekerja dengan Type-C. Jadi artinya kalau Quick Charge itu bisa kita pakai kabel yang seperti ini ya. Ini misalnya kita punya power bank Quick Charge nih. Nah, ini kita masukin ke power banknya, ini ke smartphone nya. Tapi kalau power delivery ini khusus power banknya juga, nah, itu ujungnya yang di power banknya juga USB Type-C, yang di smartphone-nya juga USB Type-C. Prediksi saya sendiri adalah dengan USB Power Delivery ini bisa menjadi standar charger di masa depan ya.
Karena bayangkan saja, jadi dengan hanya satu kabel USB Type-C to Type-C seperti ini yang sudah mendukung daya hingga 100 watt. Nah bayangkan kita bisa ngecas bukan cuma hanya smartphone, bahkan sekelas laptop, TV dan lain-lain juga bisa kita charge nantinya dengan teknologi power delivery. Jadi cukup ringkas ya. Nanti kedepannya nggak ada lagi yang namanya kita bawa charger handphone, charger laptop, adaptor TV. Nah, semua cukup satu kabel dan satu kepala seperti itu. Yang terakhir kita bahas di sini adalah kabel Lightning ya. Perkenalkan nih, yang Lightning ini pada tanggal 12 September 2012. Ini kabel Lightning ini untuk menggantikan yang versi sebelumnya pakai 30 pin. Konektor Lightning ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat mobile Apple, produksi Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod, ataupun untuk ke device-device yang sudah mendukung teknologi Lightning, misalnya kamera atau powerbank, tapi yang sudah mendukung untuk lubang konektornya versi Lightning ini. Nah, Lightning yang terbaru terakhir ini 2012 lalu ini didesain lebih kecil ya dibanding yang sebelumnya. Ini punya 8 pin di dalamnya, sebelumnya 30, agak gede. Nah, ini 8 pin kalau kita lihat atas bawah. Nah, iPhone ini mulai menggunakan Lightning seri kecil ini dari 2012 itu. Kalau nggak salah startnya itu dari iPhone 5 hingga yang hingga 7 Plus pun masih memakai Apple Lightning ini. Nah, sifatnya hampir sama dengan Type-C, yaitu reversible. Nah, namun reversible-nya iPhone ini jauh sebelum Type-C itu muncul. Kalau Type-C itu kurang lebih 2015. Ini Apple Lightning ini sudah dari 12. Jadi dari 2012 para pengguna atau pencinta produk Apple sudah menggunakan cas yang modelnya reversible, yang gak usah musingin atas dan bawah karena sama saja. Pada saat yang bersamaan itu pengguna Android itu masih menggunakan yang micro USB, jadi kita masih pusing atas bawah. Nah, Lightning ini pada saat itu sudah jauh lebih unggul. Kabel Lightning ini sudah mendukung koneksi yang dinamakan Thunderbolt. Nah, Thunderbolt itu adalah kecepatan transfer yang dijanjikan oleh Apple sebagai pengembangnya. Itu bisa hingga 10 GB per second, atau bisa dikatakan setara dengan USB Type-C yang versi USB 3.1 generasi kedua ya, hampir sama ya dengan yang sekarang, itu 10 GB per second. Nah, perbedaannya cuma apa di sini? Ini ada beberapa yang komplain sih. USB Lightning ini kabel konektornya pinnya kalau kita bisa lihat di atas ya. Beda dengan Type-C. Type-C itu konektornya di dalam, di luar hanya casingnya saja. Nah, ini terkadang menjadi kelemahan. Ada yang suka komplain adalah kabel Lightning ini karena pin konektornya di luar terkena debu atau kotoran sehingga menyebabkan pengecasannya sering bermasalah. Nah, beda dengan Type-C yang pin konektornya di dalam, jadi bisa dikatakan aman dari kondisi luar, baik itu debu maupun noda kotoran. Nah, Apple Lightning ini bisa menghantarkan tegangan hingga 18 volt dengan arus 2,1 ampere atau kurang lebih 36 watt ya. Jauh dengan USB Type-C yang bisa hingga 100 watt. Lalu keunggulannya apa nih kalau untuk Lightning ini? Tadi dikatakan kalau kelemahannya nih sering dapat komplain pin konektornya kotor atau debu sehingga mengganggu koneksi pada saat transfer data ataupun pada saat pengisian. Tapi keunggulannya juga ada, dengan kondisi yang lebih ringkas ini, lebih kecil. Ini jarang sekali yang namanya port pada perangkat smartphone itu
rusak. Sedangkan kalau yang Type C, karena dia ujungnya besar, ini sering terjadian adalah di lubang konektor perangkat itu lecet sehingga dol, hingga tidak bisa melakukan pengisian kembali. Sangat jarang kalau yang Lightning ini lubang konektornya itu bermasalah. Nah, Apple sendiri sebagai pemegang ini, patennya ini memiliki kontrol penuh atas kabel jenis Lightning ini, sehingga produk-produk yang ada di pasaran itu memiliki standar yang sama. Nah, itu biasanya suka ada barang yang tempelannya itu berlabel MFI. Kalau Anda lihat di produk-produk non Apple tapi bisa kompatibel dengan Apple. Nah, MFI itu adalah singkatan dari Made for iPhone. Itu standar yang diberikan oleh Apple kepada aksesoris pihak ketiga yang membuat perangkat dengan kualitas sesuai kriteria Apple. Jadi pabrikan yang ingin membuat aksesoris mulai dari kabel, Bluetooth ataupun yang lainnya itu harus memiliki standar MFI, dan itu harus membayar license tentunya. Jadi otomatis standar kualitasnya antara produk Apple dengan produk yang berlabel MFI itu kurang lebih sama. Nah, logo MFI itu biasanya ada di kemasan ya, di kemasan aksesorisnya atau di website tempat aksesorisnya. Nah, itu nggak terbatas hanya pada kabel, itu bisa pada audio, HomeKit, aksesoris untuk Apple Watch, AirPlay, dan teknologi Wi-Fi lainnya. Apabila Anda menyukai video ini, tolong bantuannya untuk di komen, like, dan subscribe. Diklik tombol loncengnya agar nanti kedepannya kalau ada info-info terbaru dari Bantos TV, Anda semua tidak ketinggalan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.